kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan luasa untuk belajar di pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ya. Untuk itu sebelumnya Ustaz mau cek kehadiran. Apakah semuanya hadir? Siapa yang hadir? Mardia sama kemana itu? Oke. Nah, semoga diberikan kesehatan ya, biar bisa mengikuti pelajaran kembali. Nah, selanjutnya ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Sudah berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Nah, yang selanjutnya sebelum kita belajar pada hari ini ya, Ustaz mohon pada semuanya untuk berdiri dulu. Maka pakaiannya dirapikan, buku dirapikan, yang ada di meja semuanya harus ada di meja ya. Udah rapi semuanya? Udah siap belajar? Siap? Nah, silakan duduk kembali. Nah, sekarang pelajaran kita yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran tadi kan kalian bisa memahami ya, bisa mengetahui indikator dan tujuan. Ya, sekarang indikator silakan baca bareng-bareng 1, 2, 3. Menjelaskan pengertian Al-Quran, menjelaskan kedudukan Al-Quran, menguatkan fungsi Al-Quran, mempresentasikan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, itu adalah indikator. Nah, sekarang yang paling wajib kalian yang wajib kalian ketahui, yang kalian pahami, yaitu tujuan pembelajaran ya. Sekarang coba Arya baca. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model kooperatif learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami pengertian Al-Quran dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat memahami kedudukan Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat mengungkapkan fungsi Al-Quran dengan baik. 4. Melalui penugasan peserta didik dapat mempresentasikan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, berlanjut ke tujuan kita, yaitu belajar tentang Al-Quran ya. Marilah kita menyimak ya dari PowerPoint ini. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, yang mana pengertian Al-Quran itu ada dua ya. Yang pertama pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Satu-satu kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Coba Jahrul Sita baca pengertian Al-Quran secara bahasa. Secara bahasa, pengertian Al-Quran secara bahasa adalah kalau al-Qur'an berarti dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Bacaan. Bisa dipahami ya untuk pengertian Al-Quran secara bahasa? Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya yaitu
pengertian Al-Quran secara istilah. Secara istilah yaitu Al-Quran adalah kalamullah, ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya secara berangsur-angsur, dan membacanya adalah ibadah. Coba Ustaz meminta kepada untuk semua untuk membaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Secara istilah, menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya secara berangsur-angsur, dan membacanya adalah ibadah. Yang keberapa Al-Quran? Pertama. Yang mana yang kedua yaitu hadis, ya, yang bakal dibahas minggu depan. Bisa dipahami untuk kedudukan Al-Quran? Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Coba Dita silahkan baca. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, sebagai petunjuk umat hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, yang selanjutnya Ustaz akan bagi kelompok. Yang pertama, nah, untuk kelompok 1 kita tunjuk yang dari sini, ya, yaitu adalah Putra. Kelompok 2 Putri yang di depan. Kelompok 3 yang belakang. Kelompok 4 ini Ustaz, ya. Kita sekali ya, tugas diskusinya yaitu mencari pengertian Al-Quran. Yang kedua kedudukan. Yang ketiga fungsi Al-Quran. Dan ini udah pakai semua? Sudah ya. Yang mana kalian silakan cari di lembaran ini, ya, dari pengertian, dari fungsi ataupun dari kedudukan. Ya, silakan semuanya kerjasama, ya, silakan semuanya mencari apa yang ditugaskan oleh Ustaz. Silakan. Selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil tugas kelompok ini. Dipersilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil tugas kelompok. Yang pertama, apa pengertian Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Kalau ayat Al-Quran yang berarti membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Dan membacanya adalah ibadah. Huruf alif pada kata Al-Quran lanjut Quraisy min Hisab mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Dan yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran? Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi umat Islam. Maksud dari pedoman utama ini, tidak boleh ada satu aturan yang pun bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arallah wa la takun minal qaa'idina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Apakah
Ya, silakan untuk kelompok 1, 3, dan 4. Mungkin ada yang dipertanyakan? Seperti apa pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Umat Islam percaya dengan adanya kitab-kitab Allah yang telah turun sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Namun, tetap Al-Quran yang wajib dipelajari, karena merupakan penyempurna dan digunakan sampai akhir zaman. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tersebut saja. Berbeda dengan Al-Quran, Allah akan menjaga keaslian Al-Quran melalui para umat yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Bisa dipahami ya? Ya. Yang selanjutnya silakan. Takut ada yang ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 4. Apa nama-nama Al-Quran? Ya, dari kelompok 4 ada pertanyaan yaitu tentang Apa nama-nama Al-Quran? nama-nama Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya adalah apa nama-nama Al-Quran? Nama-nama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Al-Kitab atau Kitab Allah. Dapat ditemukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, yang berarti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Ada lagi pertanyaannya? Kelompok 1? Tidak ada? Bisa dipahami hasil presentasi kelompok 2? Bisa. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 2. Baiklah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Setelah usai cermati dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa melihat secara seksama di sini bahwa yang paling aktif di kelompok antara 1, 2, 3, dan 4 yaitu kelompok 2. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Dan selanjutnya, walaupun kita masih berbentuk kelompok, ya, Ustaz mau kasih tugas individu. Udah semua? Semuanya udah? Udah, sekarang dikumpulkan. Pada kesempatan hari ini kita sudah belajar yaitu tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang kedudukan, tentang fungsi. Nah, Al-Quran itu pengertiannya yaitu ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa itu adalah itu secara. Kalau ayat Al-Quranan artinya yaitu bacaan, yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa, dan secara istilah apa? Kalau Allah yang diturunkan kepada secara langsung kedudukan
adalah pedoman utama bagi umat Islam. Itu pedoman utama bagi kita sebagai umat Islam. Yaitu nomor 1 ya. Dan nomor 2-nya yaitu hadis. Bagaimana dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu afi'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah itu siapa atau bagaimana? Yaitu kita taat kepada Al-Quran. Kalau taat kepada Rasul yaitu yang kedua taat kepada sunnah atau hadis. Bisa dipahami ya kedudukan? Dan yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi apa? Fungsi Al-Quran. Ada berapa yang umumnya fungsi Al-Quran yaitu ada 4. Sebagaimana masih banyak lagi fungsi-fungsi yang belum saya sebutkan. Ya, yang penting untuk semua bisa mengetahui minimal yang 4 itu. Pertemuan hari ini sudah cukup dan marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian dari episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi